Tahun 2023 diwarnai dengan hiruk-pikuk politik menjelang pesta demokrasi 5 tahunan. Di sisi lain, sederet kasus korupsi yang melibatkan pejabat setingkat menteri pun mewarnai dinamika hukum dan politik nasional. Apa saja peristiwa-peristiwa penting lainnya yang terjadi sepanjang 2023? Berikut ulasannya. Mengawali 2023, masyarakat Indonesia disambut harapan baru karena bisa kembali beraktivitas normal setelah berjuang melawan pandemi COVID-19 selama 3 tahun terakhir. Pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan mencabut kebijakan pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat dengan mempertimbangkan situasi pandemi yang makin terkendali. 10 Januari 2023, penyidik KPK berhasil menangkap Gubernur Papua Lukas NMB yang terjerat kasus suap dan gratifikasi. Penangkapan Lukas NMB menjadi babak baru kasus hukumnya, usai drama terbongkarnya gemar judi kasino di Singapura hingga kerusuhan massa simpatisan Lukas sebelum dirinya diterbangkan ke Jakarta. 7 Februari 2023, kelompok kriminal bersenjata Papua menyandra pilot pesawat Susi Air, Kapten Philip Mark Mattern. Penyanderaan ini berawal dari ancaman 15 pekerja yang membangun puskesmas di Nduga yang disebut KKB sebagai intelijen. Pesawat yang dikendarai Philip tersebut diduga KKB akan menjemput para intelijen. Upaya pembebasan Philip dilakukan oleh pemerintah, namun hingga saat ini belum membuahkan hasil. 13 Februari 2023, mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo divonis hukuman mati dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Drama pembuktian perkara yang berlangsung hampir 1 tahun itu diwarnai dengan kisah asmara Yosua dengan Putri Chandrawati hingga menyeret sejumlah nama petinggi Polri menjadi tersangka penghalangan penyidikan. Namun, dalam putusan kasasi di kemudian hari, Mahkamah Agung mengubah hukumannya menjadi penjara seumur hidup. Kasus penganiayaan Mario Dandi terhadap David Ozora menjadi awal mula terkuaknya kotak Pandora dugaan penerimaan gratifikasi di tubuh Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Dari kasus tersebut bermunculan laporan masyarakat soal kehidupan flexing sejumlah pejabat di Ditjen Pajak. KPK pun turun tangan membuka penyelidikan lewat penelusuran LHKPN yang berujung penetapan sejumlah tersangka gratifikasi termasuk ayah Mario Dandi, Rafael Alun Trisambodo. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyuarakan penolakan terhadap timnas Israel yang bakal bermain di Indonesia dalam laga Piala Dunia U20. Penolakan tersebut berujung FIFA resmi mencoret Indonesia dari tuan rumah Piala Dunia U20. Netizen pun mencurahkan kekecewaannya kepada Ganjar Pranowo. Meski demikian, pada akhirnya Indonesia berkesempatan menjadi penyelenggara Piala Dunia U17. 21 April 2023 atau sehari menjelang Idul Fitri 1444 Hijriah, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di Istana Batu Tulis Bogor. Ganjar menjadi calon presiden kedua yang dideklarasikan untuk mengikuti Pilpres 2024. Presiden Joko Widodo yang sudah kembali ke Solo harus kembali ke ibu kota untuk turut hadir dalam deklarasi tersebut. 17 Maret 2023, Kejaksaan Agung menahan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Politisi Partai Nasional Demokrat tersebut ditahan terkait dugaan kasus proyek Base Transceiver Station atau menara BTS Bakti Kominfo dengan kerugian negara mencapai 8 triliun rupiah. Pertengahan Mei menjadi titik awal kedekatan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Gibran dan Prabowo bertemu dengan perwakilan relawan Jokowi se-Jateng dan Jatim di Angkringan Omah Semar Solo.
Pertemuan tersebut berujung Gibran mendapat panggilan dari DPP PDIP. Meskipun akhirnya Gibran dinyatakan tidak bersalah sehingga tidak mendapatkan sanksi apapun maupun teguran dari partai. 11 Juli 2023, DPR resmi mengesahkan Omnibus Law rancangan undang-undang tentang kesehatan menjadi undang-undang. Pengesahan undang-undang tersebut diwarnai dengan penolakan sejumlah pasal-pasal kontroversial, di antaranya pembentukan organisasi tunggal profesi, celah pengumpulan data genetik pasien, hingga kemudahan praktik bagi tenaga kesehatan asing. Kehadiran Presiden Joko Widodo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan menjadi momen yang ditunggu-tunggu dalam menentukan sikap kepala negara terhadap keanggotaan di BRICS. Namun, Indonesia memilih mengkaji terlebih dahulu tentang baik buruknya menjadi anggota BRICS. Dalam forum itu, Presiden juga mengajak negara-negara berkembang untuk bersatu, memperjuangkan hak-haknya khususnya dalam menolak diskriminasi perdagangan. Bulan September 2023 diawali dengan Partai Demokrat resmi keluar dari Koalisi Perubahan dan mencabut dukungan ke Anies Baswedan. Keputusan ini buntut dari Nasdem menerima pinangan kerjasama dengan PKB. Tak berselang lama, Koalisi Perubahan mendeklarasikan Anies Baswedan dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pertama dalam Pilpres 2024. Bentrokan pecah antara warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau dengan aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Ditpam Badan Pengusahaan Batam pada Kamis 7 September. Peristiwa ini terjadi akibat konflik lahan atas rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City yang masuk dalam program strategis nasional. 13 Oktober 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi terkait pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Putusan perkara nomor 90 PUU Romawi 21 2023 tersebut memperbolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah. Putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres tersebut membuka jalan Gibran Rakabuming Raka untuk mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Keduanya lantas mendaftarkan diri sebagai Capres-Cawapres 2024. Pada 18 Oktober 2023, Partai Koalisi PDIP, Hanura, Perindo, dan P3 resmi mendeklarasikan Mahfud MD sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi dalam putusan uji materi batas usia Capres dan juga Cawapres. Hakim Mahkamah Konstitusi Soehartoyo lantas ditunjuk untuk menggantikan Anwar Usman. (22 November 2023), Polda Metro Jaya resmi menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian. Usai penetapan tersangka tersebut, Presiden Joko Widodo resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi.
Itu tadi kilas balik 2023. Bagaimana Anda menilai warna-warni dinamika hukum dan politik nasional selama 2023? Lebih banyak drakornya atau dagingnya? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di tahun 2024. Bye!